kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi, dan tamu kita kali ini datang dari Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan pengalaman hidupnya, dia tidak ingin agar orang lain juga menjadi miskin dan teraniaya. Nah, Pak Vincent, Anda kan setelah tamat, Anda tamat apa? Perguruan tinggi. Perguruan tingginya jurusan apa? Pertanian. Pertanian. Ya, tahun 90. Baik. Kemudian setelah tamat, Anda tidak mau jadi pegawai negeri sipil atau bekerja di perusahaan. Anda memilih jadi aktivis LSM. Nah, tadi Anda sebutkan itu berkaitan dengan masa lalu Anda yang kelam. Boleh tahu orang tua Anda pekerjaannya apa? Orang tua saya itu petani. Lalu setelah Anda tamat, apa yang Anda lakukan? Saya tinggal datang ke desa, memilih desa yang terkering di Timur Barat. Pikiran saya itu, desa itu curah hujannya hanya 773 mm per tahun. Saya hanya berpikir bahwa kalau saya bisa mengatasi masalah di daerah yang paling sulit, maka saya mudah untuk membantu daerah lain yang lebih gampang. Jadi ini Anda memilih desa yang paling sulit ya. Karena curah hujannya sedikit, sangat rendah, tanahnya kering sekali. Sangat kering. Nanti Anda cerita apa yang Anda lakukan pertama kali ketika sampai ke desa itu. Tapi sebelum itu mari kita simak perjalanan hidup seorang Vincentius. Kering, gersang, dan panas. Itulah yang terlihat di suatu kecamatan yang terletak di Keva Menanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Air di kota ini sangatlah minim, namun tidak menjadi kendala penduduknya untuk bekerja sebagai petani. Semua itu karena sosok Vincentius Nirak yang akrab disapa Vincent, seorang sarjana pertanian yang saat ini adalah yang berjasa untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Keva Menanu. Vincent bersama beberapa temannya mendirikan Yayasan Mitra Tani Mandiri, sebuah yayasan yang sejak tahun 2007 ini menitik beratkan perhatiannya pada pemberdayaan pertanian berkelanjutan. Vincent turun langsung mendampingi para petani. Ia memberi ilmu serta mengajak para petani untuk mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas demi mengembangkan kemandirian ekonomi warga setempat yang kondisi pertanian sebelumnya sangatlah memprihatinkan. Banyak pemikiran dan terobosan yang Vincent berikan kepada petani dalam pengelolaan tanah. Antara lain, Vincent mengajarkan bagaimana caranya mengolah tanah agar bisa dilakukan tanam, baik di musim hujan maupun musim kemarau panjang. Serta mengelola hasil kebun agar hasil buahnya maksimal. Vincent juga menginisiasi untuk membuat lumbung air dekat ladang. Lumbung ini berfungsi untuk menampung air pada musim hujan. Air ini nantinya juga digunakan pada musim kering untuk menyiram tanaman ladang, serta untuk mengatasi masalah air di musim kering. Vincent sudah mendampingi masyarakat tani ini sejak 25 tahun lalu, dan sudah banyak sekali petani di sejumlah desa yang terbantu. Tidak hanya bercocok tanam, Vincent juga mendampingi para petani yang hendak menjual hasil ternaknya. Karena selama ini petani punya posisi tawar rendah di depan para tengkulak. Jika tak diawasi, tak jarang tengkulak akan curang dengan memainkan angka timbangan. Di sini, Vincent hadir mendampingi dalam membantu meninggikan posisi tawar petani. Itu kami dibimbing untuk membuatkan kebun menetap. Kebun menetap ini artinya setiap tahun kita tidak seperti yang dulu sistem tradisional, supaya setiap tahun kita tebas, bakar, lalu kemudian kita lepas lagi, pindah lagi lokasi lain.
kami di sini piara ternak, sementara Bapak Vincent mencari pasaran di luar dari itu dengan harga yang cukup lumayan sehingga sebentar dalam perhitungan di masyarakat juga bisa untung. Tak hanya memberikan bimbingan di lapangan, Vincent juga mengajarkan sistem usaha simpan pinjam layaknya koperasi ke warga petani. Yang mana kegiatan ini menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kembali kepada anggotanya lagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan para petani. Atas jerih payah Vincent mendampingi petani, Vincent banyak mendapat pengakuan. Tahun 2010 lalu, ia mendapat penghargaan Ekuator Inisiatif dari UNDP di Amerika. Juga pada 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan Kalpataru. Kedepannya, Vincent berharap semua petani bisa memanfaatkan lahan di desanya. Lahan tandus bukanlah halangan. Jika diolah dengan baik, bisa menghasilkan manfaat yang baik juga untuk masyarakat. Pak Vincent, sebagai anak yang lahir dari keluarga prasejahtera atau bisa dibilang miskin, Anda berhasil jadi sarjana. Tentu orang tua berharap anaknya ini akan bekerja di satu perusahaan besar, perusahaan hebat, kaya raya, keluar dari kemiskinan. Tapi Anda justru memilih jadi aktivis lembaga swadaya masyarakat. Reaksi orang tua apa waktu Anda memilih jadi aktivis LSM? Pada tahun 90 itu kami di NTT itu masih sangat merindukan itu PNS. Perusahaan sulit itu. Biasanya yang paling disenangi itu adalah PNS. Kalau anaknya sekolah itu harus jadi PNS. Karena itu ketika saya memilih untuk bekerja di LSM, banyak keluarga saya yang sedikit kecewa, ya. Karena harus sudah mendatangkan uang membantu keluarga, tetapi kenapa harus mau mengabdikan diri tinggal di desa, tinggal dengan orang kampung, makan apa adanya. Kenapa mau begitu? Nah, terus Anda jawabannya apa ya? Saya bekerja secara diam, saya tidak menjawab, tetapi saya selalu bilang bahwa orang tua saya yang miskin bisa sekolahkan saya, apalagi saya yang sarjana. Pasti saya bekerja lebih baik untuk masa depan. Baik. Di desa pertama yang Anda datangi, desa yang paling sulit karena curah hujannya yang rendah, kemudian kekeringan yang luar biasa. Desa apa tadi? Desa Humusu A. Apa yang Anda lakukan di sana? Jadi pada saat kami datang, kita tidak bisa, karena pada saat itu orang hanya dengan tebas dan bakar. Karena pikiran petani itu, kalau kita potong pohon, kita bakar, itu akan mendatangkan hujan, karena asapnya itu membentuk embun, membentuk awan, dan awan itu bisa turunkan hujan. Itu pikiran mereka. Jadi ketika saya datang pertama, saya mengajak mereka untuk bisa berkebun menetap. Pada saat diskusi pertama itu ada orang tua yang langsung menyerang saya. Kalau kami tidak bakar, hujan tidak ada, Pak yang kasih makan kami. Kami ini sudah pengalaman bekerja di petani. Pak belum pernah bekerja dengan petani. Apalagi masih muda ya, umur berapa waktu itu? Saya tamat umur 22 tahun. Jadi Anda 22 tahun menasihatin seorang petani yang sudah makan asam garam kehidupan. Ya. Saya datang pertama di desa, yang ikut saya pertama itu hanya 2 orang. Dalam 1 tahun, 2 tahun paling baru naik 8 orang, 3 tahun baru naik 16 orang. Tetapi sekarang menjadi lebih dari 18.000 orang. 18.000? Tunggu, dari 2 orang petani yang percaya omongan Anda, itu percaya atau terpaksa itu waktu itu? Mungkin agak gila. Oh. Jadi bagaimana Anda meyakinkan mereka tentang ladang yang tadinya berpindah-pindah, bakar hutan, buka hutan, kemudian bisa menetap? Tugas kita adalah kita melakukan percobaan, uji coba di kebun. Kami waktu itu, saya tidak mau membuat kebun, saya membuat kebun sendiri atau membuat kebun demplot, saya tidak mau. Kita membuat kebun dengan petani, 1-2 petani, kemudian berhasil, kita ajak petani lain datang lihat, oh
Yang paling menguntungkan saya pada tahun pertama yang saya bekerja itu hujannya hanya 4 kali turun hujan. Kenapa menguntungkan? Pada saat itu lahan yang tebas bakar semua gagal. Lahan yang kami lakukan dengan sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan yang sendiri yang berhasil. Karena itu orang menyatakan bahwa orang ini tidak menipu kita ini. Baik. Apa betul selama Anda membimbing masyarakat petani di desa itu, Anda juga tinggal bersama mereka? Saya tamat selama 5 tahun saya tinggal, kami tidak punya kantor di kota. Saya tinggal dengan orang di desa, hidup dengan orang di desa. Sebenarnya saya mau biasanya kalau dengan teman-teman, dengan pemerintah atau apa, saya selalu sarankan, mungkin sudah saatnya kita jangan menggunakan penyuluh pertanian. Sebaiknya kita menggunakan pendamping petani. Apa bedanya penyuluh dan pendamping? Karena kita kalau menggunakan penyuluh, datang orang kelompok duduk di saung tani, kemudian omong-omong, kemudian dia menganggap itu sudah sukses, kemudian dia pulang kembali dan orang tidak bisa membuat apa-apa. Tapi pendamping, dia sambil omong tetapi sambil kerja di kebun. Jadi itu mendampingi benar-benar. Itu yang dibutuhkan? Itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, selama berada di sana, Anda digaji? Tahun pertama, tahun kedua, kami belum dapat gaji. Karena memang pada saat itu, lembaga kami itu masih kecil, donor tidak ada. Karena itu. Lalu makan untuk kehidupan sehari-hari? Petani itu kalau kita membantu mereka, mereka akan memberi makan untuk kita. Yang menarik juga, Anda dan teman-teman itu mempersatukan, mengorganisir petani untuk bersatu melawan tengkulak yang selama ini menentukan harga, membodohi mereka, mengambil keuntungan dari para petani. Tapi sebelum Anda jelaskan apa yang Anda lakukan, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Yang saya dengar juga Anda dan teman-teman LSM Anda itu mengorganisasikan para petani di sana untuk bersatu untuk melawan tengkulak. Apa permasalahan dengan tengkulak selama ini?